pokoknya perempuan tuh harus powerful. Kita tuh harus punya value gitu. Gak boleh kita tuh lemah, gak boleh kita tuh terperdaya gitu. Kita harus punya daya gitu. Dan membangun suatu bisnis, image, mau jadi bagus, mau jadi gede tuh gak sebentar, harus jatuh bangun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radio Pratiwi 106,9 dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Pro TV Situbondo ya, balik lagi kita di acara Ngobras, ngobrol asik. Kali ini tamu yang datang nih, temen ngobras kita nih seorang cewek cantik yang ibu rumah tangga dan juga seorang pengusaha muda. Mbak, boleh dikenalkan Mbak, siapa namanya Mbak? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Nama saya Ervina. Ervina. Iya. Lengkapnya? Ervina. Lengkapnya Ervina Dwi Damayanti, bisa dipanggil Vina. Vina. Oke. Enggak Vina Panduwinata. Bukan ya? Bukan. Asli Bondowoso, Mbak? Aslinya Bondowoso. Asli Bondowoso. Ya, kalau tadi saya perkenalkan seorang ibu rumah tangga, apakah sudah berumah tangga? Sudah. Betul, ya. sudah berumah tangga. Berarti kalau seorang ibu berarti sudah punya putra atau putri? Putri. Sudah punya putri? Ya, kebetulan masih satu. Masih satu. Kalau dua KPI Mbak? Saya nggak punya anak cewek soalnya. Oh, maksudnya cowok semua ya? Anak saya cowok semua. Alhamdulillah. Istri saya juga cewek. Sama. Tapi istri saya nggak mau saya undang podcastan di sini. Oh gitu, kenapa? Grogi nggak kayak. mau. Malu, istri saya pemalu. Jadi kayak keong gitu. Grogi kayak, lebih grogi. Padahal saya yang grogi di sini. Iya. Padahal saya yang grogi. Seorang ibu rumah tangga. Iya, betul. Udah berapa lama menikah? Menikahnya baru hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya. Berarti putrinya masih kecil dong? Putrinya hampir umur 2 tahun. Hampir 2 tahun, masih kecil, masih lucu-lucunya. Masih lucu-lucunya. Ini ikut nggak di sini tadi? Nggak ikut. Nggak ikut. Sama siapa kalau lagi nggak ikut gini? Kadang sama nenek, kadang sama uti. Jadi dia. Bentar. Kadang sama nenek, kadang sama uti. Karena nggak jauh lokasinya. Oh, yang nenek siapa? Yang uti siapa? Yang nenek ini orang tua dari suami aku. Oh, iya. Nenek dan kakek panggilannya. Kalau dari uti, orang tua aku sendiri itu uti dan aku. Oh, dibedain. Iya, betul. Oke. Biar nggak bingung. Nggak bingung ya. Udah bisa ngomong? Udah bisa. Ngomong? Udah, alhamdulillah udah lancar panggil nenek, uti, akung, udah bisa dia. Cuman kalau untuk menyambung kosakata yang banyak belum bisa. Belum bisa ya. Belum bisa diajak podcastan berarti. Belum bisa. Gimana kayaknya. Mbak rasanya punya anak? Rasanya nano-nano sih ya. Kalau dari segi perempuan. Nano-nano itu gimana? Nano-nano itu ada capeknya, ada senangnya, ada keselnya. Banyak pokoknya rasanya. Oh gitu ya. Tidak bisa didefinisikan. Ini salah seorang kru kita juga ini apa? Ada yang baru punya anak cewek. Oh ya? Iya. Yang baru punya anak cewek. Nggak tahu gimana rasanya kalau punya anak cewek. Kayaknya kalau dari segi perkembangan fisik, mental gitu ya, perkembangan IQ itu anak perempuan sama cowok beda kayaknya. Kalau perempuan lebih dia berkembang pesat. Okay. Dan mudah diarahkan. Oh gitu, kalau perempuan. Kalau cowok kan dia lebih dulu berkembang otak kiri, jadi lebih banyak bermain. Kalau perempuan dia diajak belajar sedikit sambil bermain, dia masih bisa fokus. Tapi kalau gitu anak laki lebih banyak mainnya. Tapi ada sebuah kiasan atau peribahasa itu yang laki-laki itu adalah anak kecil dalam tubuh dewasa. Oh iya. Ada kiasan seperti itu. Jadi mungkin kalau tadi mbaknya bilang lebih banyak, lebih berkembang yang otak kiri dulu kalau laki-laki. Tapi ya emang masih sampai sekarang laki-laki itu masih senang bermain gitu. Saya sendiri merasakan
Saya laki nggak ya? Laki bukan ya? Kayaknya perlu dipertanyakan. Laki nggak ini Pak Fendi? Saya laki nggak ini? Ntar tanyain Mas Alif. Oh ya, seperti biasa pemirsa, jangan lupa nanti dipersiapkan yang pengen nanya-nanya ya sama Mbak Vina langsung. Jadi rasanya gimana jadi seorang ibu rumah tangga, jadi pengusaha gitu. Pengusahanya nanti aja kita bahas. Pengusahanya nanti aja. Pengusahanya ada rencana ini nggak Mbak? Gimana? Ada rencana nambah anak lagi? Untuk saat ini sih kita fokus sama perkembangan bisnis dulu. Oh, bisnis dulu. Iya. Aku tadi ngomongnya bisnisnya nanti aja. Nanti ini aja, malah iya. diajakin ngomong bisnis ini. Jadi anaknya biar gede aja dulu. Nanti kalau udah perekonomian udah tenang, udah jangka panjangnya udah bisa terlihat cemerlang gitu. Nanti kita kalau perlu langsung buat 5 gitu. Emang bisa? Sahabat lagi. Emang bisa gitu? Bisa kali ya tiap tahun. Oh, kita bung. Atau langsung sekalian 5 gitu. Biar capeknya Syukur-syukur sekalian. kembar. Gimana amin dia. Asik ya. Punya anak cewek. Kalau saya cuma bisa membayangkan. Gimana Mas? Cuman bisa membayangkan punya anak cewek, karena saya nggak punya anak cewek. Gimana sih? Kalau ditanya bedanya mungkin enggak ya. Cara nanganin, karena Mbak sendiri baru punya satu anak cewek. Gitu. Cara nanganin anak cewek itu gimana sih? Cara nanganin biasanya kalau perempuan tuh kan dia lebih banyak pakai rasa ya daripada pakai logika. Emang anak sekecil itu udah bisa pakai rasa dia? Iya dong. Oh iya. Kayak misalkan tiba-tiba dia ke rumah aku nggak tahu neneknya ya. Itu dia datang nggak langsung, biasanya kalau anak kecil kan udah datang cucu nenek cantiknya begini. Nah terus sewaktu-waktu neneknya lupa nih. Oh lupa nggak muji? Lupa nggak sapa duluan karena dia lagi taruh setrikaan gitu kan. Terus dia tiba-tiba disapa itu nggak jawab, ngambek. Jadi olah rasa sama pikirannya tuh udah terbiasa kayak, karena aku biasanya kalau datang nih langsung disapa ya sama nenek. Sekarang langsung enggak. disapa, dicium-cium, digendongin gitu dipeluk. ya. Nah akhirnya setelah neneknya paham, tiap datang apapun yang dilakukan neneknya langsung aja ditaruh, langsung tiba-tiba cucuku datang, tambah cantik, tambah gini. Nah, happy lah dia sepanjang hari. Kalau papanya sibuk, terus mamanya ini apa? Manggung. Iya. Ya udah sama Uti sama aku aja. Bentar, manggung ngapain nih? Kebetulan aku dari nyanyi, MC. Dua-duanya. Cuman kalau nge-MC jadwalnya tidak sebanyak nyanyi. Kalau nyanyi sih aku keturunan ya dari keluarga bapak itu. Mulai dari Mbah Kung itu dari keroncong segala macam sampai. Bisa keroncongan? Almarhum Mbah Kung itu dulu punya seni musik keroncong kebetulan. Terus Mbak Vina sendiri bisa keroncongan? Nyanyi. Bisa lah sedikit-sedikit. Mas Alif bisa keroncongan itu? Tapi lebih ke nyanyi pop dangdut gitu aja. Oh pop dangdut. Keroncongan jarang. Mulai dari SMP. Mas Alif bisa keroncongan perutnya tapi. Lapar dong itu. Mbak Vina. Iya. Ini lagi bulan Juli. Iya bulan Juli ya. Saya tahu bulan Juli. Bulan Juli maksudnya bulan-bulan musim pengantin. Betul. Sibuk nggak? Kebetulan baru nerima job sih. Baru ya, baru nerima job. Dari setelah menikah, punya anak, hamil kan, nggak mungkin kan kita nyanyi dalam keadaan hamil. Keren loh. Pernah sih waktu umur 3 bulan, tapi sama suami belum gede, belum gede. Terus istirahat aja gitu. Jadi ya memilih untuk oke lah. Iya. Suami di ini ya, lebih banyak di workshop ya waktunya. Ya? Iya betul. Kalau pas lagi ini apa kalau di sini tanggapan apa event hajatan ya. Kalau lagi hajatan ada orderan nyanyi atau MC itu anak diajak atau ini atau dititipin? Gak pernah diajak sih. Gak pernah diajak? Karena resikonya akan mengganggu. Karena kan dia masih full ASI ya. Jadi ketika aku ninggal dia, otomatis aku udah prepare dulu nih. Gimana caranya dia cukup. Asinya dikulkasin gitu. Iya, bisa kayak gitu. Atau diganti sama susu UHT sementara. Karena kan jadwal nyanyi itu paling lama aku 8 jam. Itu kalau 2 sesi. 8 jam? Tapi kalau 1 sesi itu 4 jam. 8 jam ngapain aja nyanyi? Gak jontor. Karena biasanya kan
Dari jam 2 sampai jam 5 break, kita istirahat sholat maghrib. Terus udah gitu lanjut lagi. Itu biasanya lebih banyak di pedesaan sih yang kayak gitu. Tapi kalau kita nyanyi di gedung itu nggak selama itu. Paling lama tuh 2-3 jam ya. 3 jam lah kurang lebih. Karena kan kita harus prepare dulu diem di sana, kayak cek sound segala macam. Iya, kalau nyanyinya sendiri mungkin sejam lah ya. Sejaman ya. Syukur-syukur lagi banyak yang nyumbang nyanyi tuh. Penyanyinya makan gaji buta. Cuma nyanyi 2 lagu. Iya, udah duduk-duduk aja santai. Sampai tak laporin KPK. Korupsi sampean. Korupsi waktu ya. Iya. Lebih banyak ke genre musik apa nih, Mbak? Yang suka di request? Awal dulu belajar gitu kan, karena orang tua itu semuanya ada di musik dangdut, keluarga semuanya. Ya, jadi aku pertama kali nyanyi itu genrenya dangdut. Terus pas SMA aku punya band di kelas. Baru pindah genre ngepop, ngejazz gitu kan. Lu bisa ngejazz? Bisa juga. Boleh dong, belajar dong. Ya dikit-dikit. Tidak sepintar Tompi ya. Oh Tompi tuh ngejazz ya? Jazz ya. Tompi ngejazz ya? Jazz. Gak sepintar Kak Tompi yang pastinya. Terus udah gitu, kok ternyata lagu pop itu enak ya gitu. Akhirnya pas kuliah full lah pop. Tidak di dangdut. Terus kembali lagi saat ini, oh ternyata semua genre itu kalau kita bisa tuh gampang ya. Jadi kayak misalkan kita mau hajatan, kan beda player tuh kan. Kita biasanya diajak player yang ini gitu kan. Jadi kalau player yang ini bawa lagu ini bisa nggak? Jadi kalau kita udah prepare tuh kan bisa gitu. Jadi udah siap duluan. Ini lebih banyak kalau hajatan gitu request nggak sih? Di request nggak sih sama yang kalo punya hajat di gedung di awal? Jarang sih ada yang request. Enggak ya, enggak ada ya. Jadi ada. Kita yang konsep lagunya malah ya. Iya, konsep jadi sendiri. Terserah kamu, yang penting nggak lagu kematian aja gitu kan. Emang ada lagu kematian? Ya ada kan lagu yang sedih-sedih mulu gitu kan. Pernikahan kan biasanya lagu-lagu yang membawa suasana gitu aja. Yang menghidupkan suasana. Biasanya kan yang membangun tuh MC. Bawa lagu ini ya gitu. Habis itu berarti kita cenderung acara ini ya komunikasi sama MC-nya. Iya. Oh. Karena dia lebih berarti tahu rule ini acara. Ya, kalian itu satu tim antara MC, perias pengantin gitu. Boleh nggak disebut satu tim? Bisa. Bisa ya. Iya. Jadi ntar kalau yang satu ada orderan perias pengantin gini, penyanyinya pakai ini, gitu. MC-nya pakai ini, gitu nggak? Biasanya kayak gitu. Kalau kita jadi udah saling secara nggak sadar bangun komunitas, iya, gitu ya. Betul. Oh. Terbentuk kelas satu Okay. WO gitu. Biasanya Iya. dipegang sama WO kalau udah kayak gitu jatuhnya. Boleh dong kalau ada hajatan ntar dihubungin saya. Tapi saya jadi apa ya? Jadi apa tuh? Jadi apa ya? Jadi Nata badut kabel ya? bisa gak? Jadi badut. Jadi badut. Atau jadi patung yang manusia silver gini doang gitu. Nanti uang untuk undangan bukan buat yang di kotak dong. Jadi iya buat Lari ke yang manusia ini silvernya. buat yang manusia silvernya gini. Ya, ngamen nih orang gitu. Diusir dong sama satpam ya. Enak ya. Jadi nggak ada request. Justru cenderung ini pestanya pesta apa gitu ya. Pestanya pakai tema apa gitu iya, aja. Tapi kalau kita nyanyinya di pedesaan itu orang-orangnya kan rata-rata awam. Rata-rata lebih suka lagu lama, lagu dangdut, lagu jadul-jadul gitu. Jadi kita sebagai penyanyi tuh ya wajib tahu semua lagu. Jadi kalau tiba-tiba kayak tuan rumah yang request susah sih sebenarnya, berat. Tapi kalau cuman kayak orang-orang lain yang request kita nggak bisa, ya tinggal bilang aja maaf ya nggak bisa lagu lain gitu. Tapi kalau udah tuan rumah yang minta kan susah gitu kan. Nggak belajar nyanyi apa? Ntar diinin gimana? Semua lagu harus bisa. Suruh pulang ya? Ngaco, nggak bisa semua lagu, cuman bisanya satu doang suruh pulang kan ngaco. Ya nggak jadi penyanyi dong, nyanyi di rumah aja. Gitu. Potong gaji gitu. Oh. Bisa itu gitu. sejak ini ya, sejak bujang. Sejak SMP sih. Sejak Sudah SMP? mulai manggung sejak SMP. SMA pas awal kuliah fokus kuliah, nggak pernah nerima Jopan karena aku di Jember kan. Sedangkan Jopan lebih banyak di Bondowoso. Aku kan nggak ngerti daerah Jember kan. Benar. Jadi nggak mungkin berangkat sendiri. Oke. Jadi nggak mungkin bolak-balik gitu ya. Bolak-balik ke Jember. Kuliah 3 tahun nggak nyanyi, cuma nyanyi di kampus, di wisuda gitu aja. Kembali ke Bondowoso, udah nerima Jopan lagi. Kenal suami di panggung?
Kenal suami dijodohin. Oh, dijodohin? Kok mau? Dijodohin. Gimana ya? Memang udah takdir jodoh kali ya. Oh gitu. Jadi dijodohin sama guru ngaji ponakanku malah dulu. Tapi enak dijodohin. Yang bikin nggak enak tuh kalau kita nggak tahu karakternya ya. Oke. Ngerti kan? Ada yang dijodohkan tuh secara sepihak kita harus. Tapi Mbak Vina tahu karakternya waktu itu. Ya aku harus tahu dulu dong. Harus tahu dulu. Berarti ya udahlah, kenalan, ngobrol-ngobrol, jalan dulu apa gitu. Enggak sih, lebih komunikasi di HP karena waktu itu kita nggak boleh ketemu. Pacarannya di HP. Enggak pacaran. Enggak. Jadi enggak pacaran. Enggak pacaran. Enggak. Jadi dipertemukan langsung dengan keluarga. Gitu. Oke, asik nih. Asik. Ini 2021 ya berarti nikahnya. 2020. Ketemu ya 2020 akhir. Ketemu 2020. 2021 nikah. Enggak pacaran, dijodohin. Masih ada dijodohin. Masih banyak. Siti Nurbaya kali ya. Siti Nurbaya kali ya. Vina Nurbaya itu. Vina Nurbaya bisa jadi. Beneran dijodohin. Tapi asik ya, bisa punya anak. Tapi setelah dijalani itu ternyata membangun cinta setelah menikah itu seru loh. Dibandingkan membangun. Berarti pacarannya sekarang dong? Udah punya anak, justru pacaran. Jadi lebih seru sih menurutku. Iya. Timbang kita membangun sekian tahun, udah niat mau menikah, diambil orang. Sayang suaminya nggak diajakin nih. Ini sayang suaminya nggak diajakin. Suamiku nggak on kamera dia, gitu? Jadi lebih gugup kali ya kalau diajak kayak gini. Lebih gugup kalau diajak. Nggak apa-apa, setidaknya bisa pacaran sama aku nanti di luar gitu. Aduh, kok jadi homreng ceritanya. Asik, bisa. Tapi cinta sekarang. Cinta itu tidak terdefinisikan sih sebenarnya ya. Tidak bisa diungkapkan, oh aku cinta kamu gitu kan. Tiba-tiba besok kita berubah hatinya, itu bukan cinta sih. Menurut aku cinta itu, wujud dari cinta itu mempertahankan. Kalau kita udah bisa bertahan 10-15 tahun tuh mungkin bisa dibilang cinta kali ya. Oh gitu ya. Karena kalau gak ada satu itu kayak kurang. Berarti aku cinta dong, berarti 17 tahun. Cinta berarti. Ya gak tahu. Maksudnya gimana? Berarti aku sama istriku masuk di kategori cinta gitu. Bisa jadi. Udah 17 tahun. Kalau buat aku sih, menurutku ya, definisi cinta itu kita itu ketika merasa kehilangan kalau nggak bareng gitu aja. Sekarang merasa kehilangan nggak? Sekarang? Ya enggak lah, kan aku tahu dia ada di mana. Kecuali udah hilang. Kan lagi nggak bareng. Kan lagi nggak bareng. Kecuali hilang, nggak komunikasi gitu. Oh iya dong, kalau seperti itu ya. Oke. Anak cewek itu biasanya kembali ke anak nih. Anak cewek itu biasanya lebih dekat ke papanya. Ini gimana nih? Anaknya Mbak Vina gimana nih? Kalau anak aku karena waktunya dia sama papanya nggak sebanyak anak-anak lain mungkin ya. Kalau misalkan kita nikah sama orang yang kantoran pulang jam 4, it's okay gitu kan. Berarti emang kantoran pulang jam 4? Enggak juga. Ada juga yang sampai malam. Ada juga yang pulang jam 12 ya. Kalau jadi guru kan jam segitu. Jam 12 atau sampai malam, jam 10 malam gitu kan. Iya, ada betul. Juga yang kayak gitu. Kalau anak aku sih ya, kalau disuruh milih antara papa dan akungnya, dia lebih ke akung malah. Oh, lebih ke akung? Lebih ke akung. Yang di rumah terus si akung gitu kan. Iya, karena dari baru lahiran udah sama Uti akung. Uti dan akung kan kalau pulang jam 1 tuh paling siang. Jadi lebih banyak waktunya. Kalau papanya kan baru ketemu malam. Oke. Gitu. Baru ketemu malam. Ajakin main. Ajakin main pasti. Tapi papanya udah capek kan. Tapi papanya tuh bukan tipikal yang mudah pemarah gitu enggak. Dia tuh lebih ke kayak sabar gitu. Anaknya mau kemana jadi pasti diturutin. Kalau marah jangan bilang-bilang maksudnya. Iya. Ada kamera. Kalau marah sama mamanya aja gitu kali ya. Marah sama anaknya jangan. Janganlah sama mamanya, jangan marah juga. Harus sabar gitu kan. Juga, gitu. Karena laki-laki tuh marahnya sama laki-laki. Betul. Kalau sama perempuan nggak boleh. Nggak cocok. Bahaya kalau marah sama ibu negara itu, yakin bahaya. Yakin bahaya. Ditutup bendahara gitu kan. Ditutup bendahara, nggak ada kopi nggak ada. Sarapan nggak ada. Nggak ada. Gitu nggak? Pernah gitu nggak? Siapa? Pernah aku. Pernah gitu nggak? Nggak pernah sih aku. Jadi kayak lebih. Ya pernah, jadi sampai, ya? semarah-marahnya
seorang ibu sih. Kalau di depan anak pas papanya lapar, ya tetap aja, tetap dilayani. Disuapin, tetap aja disuapin. Tapi nyuapin. Padahal dalam hati, kalau perlu dibanyakin aja garamnya. Oh gitu. Oh, tadi makan kan capek masaknya gitu ya. Jadi misalkan bikin sambal cabenya gitu. 2, ganti. Gitu, ya. Kalau marah tuh ganti aku. Biasanya cabenya 2, oh ya mah. Pakai sambal ya, oke. Cabenya 10. Awas aja 20. Oh 20. Gitu aja, udah beres ya. 20. Ngaco. Aduh, asik seru-seru. Main TikTok enggak, Pak? Main sih, cuman enggak kayak yang stagnan harus untuk ngikutin algoritma TikTok itu enggak. Aku bukan tipikal yang kayak gitu. Ya aku juga enggak main TikTok, kadang-kadang aja. Jadi lebih kalau yang pingin bikin ya udah bikin gitu. Kalau enggak ya enggak. Ini masih rujaknya masih tiap hari. Bisnis rujak bisnis masih, pakaian, make up masih, baju masih. Make up juga? Iya. Make up wisuda, make up manten juga. Jadi Mas kalau misalkan melipir ke Instagram aku, bener nih minder gue sekarang. Minder guys gitu. Jadi ini tamunya apa ya? Banyak banget yang dikerjain ya. Nggak capek, Mbak? Capek sih sebenarnya. Cuman ya kalau lebih capek diem di rumah nggak ada penghasilan. Iya gak sih? Kesel ya. Kesel ya. Kesel itu apa? Jengkel, pegel, itu kesel kali ya. Iya. Kesel nggak ada duit. Jadi tahu. Ya. Paham sekarang saya. Paham. Ibu-ibu itu emang kalau duitnya tipis, cenderung kesel. Iya, tingkat emosinya tuh emosinya labil. Iya betul, gimana ya, sensitif. Bener, gitu. Bukan pakai F lagi, pakai P. Saya 17 tahun menikah jadi baru paham kenapa istri saya jadi nggak bisa diem gitu ya. Kadang harus ke sana, harus ke sini ngurus orderan, sama istri saya juga kayak gitu, nggak bisa diem. Kadang-kadang malam yuk Pak, ayo jalan yuk pacaran yuk gitu. Jalan yuk pacaran. Udah beli makan ini aja, order online aja, makan di rumah. Jadi kayak gitu, jadi males mau kemana-mana. Jadi tahu kan sekarang alasannya kenapa anaknya satu dulu gitu. Dan saya telat tahunya untuk diri saya sendiri. 17 tahun saya baru tahu, baru ngeh ya inilah. Coba ketemunya Mbak Vina 15 tahun yang lalu. Jadi saya 2 tahun udah paham sama istri saya gitu. Telat ya. Telat tahunya ya. Ketemunya. Suami pernah nggak merasa kayak saya? Jadi kekurangan waktu bersama istri gitu. Pasti iya sih. Iya ya. Karena kan kita pacarannya setelah menikah. Gitu. Tapi jadi lebih banyak santai Mas, bukan dalam artian mengurangi perhatian, tapi emang tabiat wanita itu kayak gitu Mas. Jadi dimanapun Masnya berada sekarang, jangan dibawa ngambek atau apa, enggak. Emang perempuan itu pada dasarnya kalau duitnya tipis suka marah-marah nggak jelas. Jadi kan daripada kita mencari penghasilan dari lelaki lain, baik kan kita buka aja yang kita mampu gitu. Malah kalau lelaki lain. Iya kan, sekarang logikanya wanita zaman sekarang suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan. Akhirnya kan pelariannya kan harus selingkuh ke yang berduit gitu. Kalau selingkuh itu malah ngabisin duit Mbak. Iya betul. Iya. Buang-buang waktu itu buat buang-buang waktu, ngabisin duit, harus bayar pengasuh buat anak biar anaknya nggak rewel. Mama atau papa mau selingkuh dulu biar malah ngabisin duit. Jadi memang kalau menurut aku pribadi tuh wanita tuh harus punya value ya. Biar dia tuh bisa jadi good woman, setuju. Good attitude. Siap, gitu. Setuju, saya setuju dengan itu. Cuman kadang-kadang yang bikin saya nggak setuju dengan ini, laki-laki itu dimanapun juga tetap yang saya tadi bilang, laki-laki itu adalah seorang anak kecil dalam tubuh dewasa. Jadi istri, perempuan dalam hal ini seorang istri itu bagi seorang laki-laki, ini saya ngomong diri saya sendiri, adalah seorang pengganti ibu, seorang teman, seorang sahabat. Jadi dan kadang-kadang laki-laki itu ketika pengen curhat dia masih diem di depan dulu, diem ngopi sendiri, ngerokok, mikir mikir. Di situ dia baru berpikir gitu. Ketika mungkin di tempat kerja dia ya justru banyak ke aktivitas fisik dan segala macam gitu kan. Biasanya seperti itu dan mungkin dalam
episode ngobras kali ini justru kita curhat ya. Jadi Mbak Vina curhat, saya juga curhat. Jadi cenderung seperti episode curhat. Dunia bisnis sekarang kan kayak gini nih, online apa segala macam. Mbak Vina sendiri udah ada usaha jualan baju, ada usaha jual makanan, yang dalam hal ini rujak gitu, rujak. Dan saya tertarik dengan rujak itu tadi. Seorang anak muda ya, yang rujak itu salah satu makanan dan juga budaya ya. Budaya warisan gitu. Semakin kesini kan semakin jarang peminatnya untuk yang mau jualan rujak, walaupun yang penggemar makan rujak itu banyak gitu. Tapi rata-rata penjual rujak itu sorry ya, ya mama udah tua berkebaya, berdaster kali. Ya berdaster, oke lah berdaster, berkebaya, tampil ya, udah tua rata-rata gitu betul. Kan. Udah wanita-wanita yang udah berumur usia lanjut gitu. Ini seorang wanita yang berkarir untuk dirinya sendiri dan suami dan serta keluarganya sendiri, yang nggak malu harus ketemu dengan petis apa segala macam. Itu apa sih yang bikin Mbak Vina ini? Yang bikin terpacu, nekat ya? Nekat enggak sih ya? Enggak nekat ya? Bilang nekat. Ini semangat aja kali ya? Semangat aja kali, karena aku lebih suka masak. Aku juga punya catering namanya Alpha Catering. Ada gak cuma rujak gitu. Guys. Jadi insya Allah macam-macam. Jadi kalau udah aku misalkan aku jadi WO 1, itu impianku ya, impian paling gede. Jadi ayahku tuh punya bisnis sound system, Pak Deku tuh punya bisnis musik, dan aku bisa make up gitu kan, punya bisnis catering juga untuk saat ini, masih kecil-kecilan. Jadi harapanku tuh aku suatu saat aku bisa jadi WO dan itu semua keluargaku sendiri yang aku rangkul. Jadi memang gitu. Sejak dari kecil Mbak Vina ini terlatih di dalam circle yang sibuk. Iya betul. Tapi untuk menjadi wanita karir yang di kantoran tuh itu bukan keinginan saya. Jadi saya lebih suka free gitu. Lebih suka freelance, lebih suka. Iya, nggak mungkin juga kalau Mbak Vina jadi wanita karir harus merhatiin anak kan. Lebih masuk yang sekarang, kalau saya lebih setuju yang Mbak Vina lakukan sekarang gitu. Yeah. Harus gendong anak sambil ngulek rujak masih bisa gitu. Tapi ketika di kantor apa di mana kayak ngerjain ini harus gendong anak nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Dan ini yang untuk teman-teman pendengar Radio Pratiwi dan juga pemirsa Pro TV mungkin yang perlu di garis bawahin, ini keinginan untuk mempekerjakan diri sendiri gitu loh, bukan mencari kerja. Jadi mempekerjakan diri sendiri. Dan orang lain sih. Sebenarnya aku lebih cita-citaku juga aku tuh ingin punya buka lapangan pekerjaan ya, buka lapangan pekerjaan. Oke, seru banget kita buka sesi tanya jawab nih. Ada nggak pertanyaan ini dari pemirsa? Ada yang dengar nggak? Beberapa pendengar. Oke, ada yang dengar kita. Nomor WhatsApp 001. Bagaimana menanggapi adanya kompetitor sesama singer Putri di Tenggara? Kalau nggak ada job gimana meskipun suami juga kerja, apa nggak masalah? Oke. Halo Mbak Putri ya? Iya. Halo Mbak Putri, sebelumnya kalau menurutku sih singer itu kan meraba banyak banget ya. Banyak nggak di sini? Banyak. Tapi kan yang punya ciri khas suara. Itu dia. Gitu. Jadi kalau Setuju. aku sih nggak menjadikan singer itu menjadi salah satu pekerjaan yang utama. Itu adalah pekerjaan sampingan. Ya kalau memang itu jadi pekerjaan utama tuh balik lagi ke rezeki masing-masing gitu ya. Jadi, karena kebetulan saya mengelola bisnis yang banyak, jadi saya nggak pernah pusing akan kompetitor gitu kan. Santuy aja gitu. Gitu. Jadi orang-orang juga pasti ada yang tahu saya. Gitu. Aku mau singernya Mbak Vina dong misalkan, tuan rumahnya request, ya udah pasti aku gitu. Jadi sama aja kalau seorang pecinta Kus Plus nggak mungkin dia akan nyewa penyanyi yang nggak bisa sama lagunya Kus Plus gitu ya. Tergantung rasa itu. Oke. Terus kalau lagi sepi itu tadi ya. Kalau lagi sepi gimana nih?
duit masuk nggak masalah kali ya, karena itu tadi banyak ya. Sepi itu kan kalau kayak sepi, jualan zaman rujak corona aja gitu kan. Zaman corona itu kan. Oke, COVID tuh kemarin. Itu kan aku sama aja membandingkan diriku dengan yang aku waktu nggak nyanyi sama sekali, nggak terima orderan sama sekali. Waktu aku dari nikah, hamil, punya anak selama 2 tahun itu kan aku nggak terima itu job. bukan cuman pertunjukan ya, seni pertunjukan. Semua kan. Semua kena ya. Jadi aku nggak pernah masalah sih. Kalau misalkan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun aku nggak punya orderan, nggak punya job sama sekali tuh, no problem gitu. Karena masih bisa jualan rujak, karena masih bisa jualan bisnisku baju. banyak gitu. Jadi aku lebih kayak enjoy lah menjalani hidup. Toh kalaupun di semua bisnis itu tidak ada penghasilan, kan masih ada suami gitu. Oke. Mudah-mudahan puas ya itu jawabannya Mbak Vina. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Hal yang paling merepotkan dari seorang wanita karir itu apa sih? Hal yang paling merepotkan itu sebenarnya membagi waktu buat aku ya. Karena tanggung jawab utama itu kan sebenarnya bukan di bisnis ataupun di dunia entertain. Tapi lebih kepada tanggung jawab sama keluarga. Itu yang paling berat banget. Iya, membagi waktu sama anak sama suami gitu kan. Apalagi suamiku bukan tipikal yang pinter banget ngerawat anak gitu, enggak. Jadi dia lebih ke apa? Sama saya ma gitu. Dikit-dikit ma gitu loh. Jadi aduh gitu, ganti pampers aja ma gitu. Jadi aduh, belum lagi aku harus begini. Kalau ganti pampers bisa dong saya. Tapi untung saja anak saya udah nggak pakai pampers karena udah yang paling kecil udah kelas 4 SD gitu. Udah nggak pakai pampers. Mungkin karena aku menerapkan kalau perempuan mandi dan ganti pampers itu wajib mama ya. Baru kalau sudah anak lagi papa gitu. Sama sih, saya juga nggak pinter-pinter banget ngasuh anak gitu. Sama, paling lebih banyak ngajakin keluar. Jalan-jalan udah main, gitu ya. Main paling ya. Main keluar gitu. Karena laki-laki memang pemikirannya sesimpel itu. Tapi kalau wanita kan belum lagi anak sakit. Ya. Pengeluarannya gimana, ketika anak sakit gimana. aja saya juga nggak pinter-pinter banget ngerawat. Paling saya cuman buka baju, telanjangin dia, saya peluk, panasnya surut, itu aja. Semoga istrinya tidak menyesal ya menikah dengan Enggak bercanda. Enggak ya. Istri saya udah paham. Oh, udah paham. Udah paham kalau suaminya sinting. Aduh, rada berat. Oke, jadi masalah waktu ya. Jadi masalah. Ada lagi enggak masalah? Ada lagi? Ada question? Ini di nomor WhatsApp 222. Oke. Ikut WO mana Mbak? Budget yang harus dikeluarkan berapa untuk WO-nya? Mau nikah tapi tabungan masih zong alias sedikit. Jadi tadi yang sempat saya jawab ya Mas. Tadi yang sempat saya bahas WO tuh sebenarnya WO tuh banyak Mbak. Sebenarnya walaupun kita bergabung sama salah satu WO terus kita request itu boleh-boleh aja karena kan kita yang punya kendali ya. Kita punya uang gitu kan. Jadi terserah kita sebenarnya. Misalkan kita pegang WO ini Mbak, saya misalkan mau ini A B C D-nya ke ini ya gitu. Ataupun kalau misalkan sampean nggak mau pakai WO, mau langsung konsultasi misalkan ya, kita punya bisnis catering atau sama make up, terus Mbak minta tolong dong cariin ini nih, itu bisa gitu. Dimana aja kita nggak harus pakai WO. Jadi kita jadi WO-nya sendiri tuh bisa. Yang penting kita ngerti gitu. Jadi intinya yang pengen tahu WO mana, ribet, cari aja Mbak Vina gitu. Langsung aja cari di Instagram ya kan? Aku. Gak ribet kan? Gak ribet. Cari aja langsung Mbak Vina gitu. Kalau masalah budget itu kita itu budget 50 udah bisa nikah loh sebenarnya 50 juta. Iya, yang banyak penting kita banget 50 juta. Yang penting kita udah ngerti aja. Nikah dulu budget berapa ya? 5 apa 10 juta nikah gitu. Aku malah cuma 10 juta. Iya. Karena cuma akad doang, belum di resepsi. Iya, tergantung mau diapain gitu kan. Iya, kalau resepsi mau apa ya, mau di 500 juta ya nggak bakalan cukup gitu kan. Mau yang gede-gedean mengundang orang sebondowoso gitu kan. Nggak mungkin bakal ya. cukup gitu. Tergantung dari konsepnya pengen apa. Mau nikah aja yang penting kalau syarat sahnya untuk mau nikah, syarat dan rukunnya itu aja. Itu aja.
5 juta cukup kali ya. 5 juta. Kalau kamu wanita Mas, yang tanya tadi yang terakhir. Cowok kali. Nggak ada profil. Oh, kalau kamu cewek kali. sih Karena berdoa tadi aja bilangnya ya. ini tuh apa? Mau udah pengen nikah tapi dana masih cekak. Zong, dana iya. zong. Cowok kayaknya. Kalau kamu cewek sih berdoa aja semoga punya suami yang aku doakan juga Amin, semoga amin. dapat suami yang kaya raya Amin. gitu kan, yang tidak harus terbebani gitu. Tapi kalau kamu cowok, jangan PHP cewek dong, kerja dong, masa ngalah sama aku. Ya. Aduh. Asik ya. Seorang ibu rumah tangga. Dan ini saya setuju nih kalau tadi disebutin sama Mas Alip. Tamunya siapa? Wanita karir. Saya setuju nih kalau ini wanita karir. Karena buat saya wanita karir itu adalah seorang perempuan yang masih sebagai seorang ibu rumah tangga dan lebih banyak bekerjanya dari rumah. Lebih banyak bekerjanya dari rumah. Dan bidang yang digelutin bukan cuma satu. Banyak. Ya, ini mudah-mudahan Mbak Vina masih tetap semangat, masih tetap ini. Ada pesan-pesan mungkin Mbak apa buat teman-teman sanak-sanak muda ini yang ada di Bondowoso, karena kita didengerin, atau mungkin yang di kota sebelah di Situbondo, kita juga bersiaran di Situbondo melalui Pro TV Situbondo. Ada ini kiat-kiat atau pesan-pesan lah. Kalau dari aku pribadi ya, yang selalu aku tanamkan tiap hari itu, pokoknya perempuan tuh harus powerful. Kita tuh harus punya value gitu. Gak boleh kita tuh lemah. Gak boleh kita tuh terperdaya gitu. Kita harus punya daya. Gitu. Dan membangun suatu bisnis, image, mau jadi bagus, mau jadi gede tuh gak sebentar. Harus jatuh bangun dulu. Dan itu gak boleh kita terus meng-underestimate diri itu kalau gitu. Aku nggak bisa. Nggak bisa nih kayaknya. Karena bisnis yang besar, kita mau dikenal orang juga itu butuh waktu bertahun-tahun. Aku aja sampai saat ini banyak konsumen itu udah berdiri 5 tahun. Mulai jual rujak, catering. Dan itu baru stabil ya? Dan itu baru stabil. Dan nggak mudah. Mulai dari belum menikah sampai menikah. Belum lagi cobaan dari luar. Jadi kita tuh harus nggak cuma bisa dibilang cantik gitu kan. Apa itu penyanyi? Banyak ya? Banyak. Kalau dulu Vina masih kecil tuh direndahin, siapa sih yang mau ngundang gitu kan. Orang dulu misalkan ya orang gendut hitam gitu kan. Suaranya gak bagus gitu. Itu teman saya kayaknya. Ya kan dulu kan gitu, belum zaman skincare. Namanya juga masih SMP, masih SMA gitu kan. Pakai skincare juga? Boleh dong biar saya putih dipakai skincare gitu susah kan. ngomongnya. Skincare. Jadi bencong. Oh jadi bencong. Waduh bahaya. Janganlah. Biar di ladangnya bencong aja. Saya jangan ambil ladang orang. Aduh menarik sekali pemirsa. Tentu saja masih di Ngobras dan mudah-mudahan sama-sama bermanfaat ya buat kita semua, buat kami Pro TV Situbondo, buat Radio Pratiwi, buat Mbak Vina ya, buat semua yang dengerin. Mudah-mudahan tetap semangat, still do it. Jangan pernah berhenti melakukan apapun yang kalian sedang perjuangkan, karena perjuangan itu tidak pernah mudah. Jangan kemana-mana, ikuti terus Ngobras di episode-episode berikutnya yang tentu saja akan ada beragam tema yang kita bahas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.